Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kita boleh bertemu kembali pada sore hari ini karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan bulan November yang akan kita maju terus untuk mengakhiri pada tahun ini. Dan kita akan masuk di dalam tahun yang baru. Mari kita mau mengoreksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan selama di tahun 2020 ini, sudahkah kita melakukan atas firman yang diberikan olehnya. Oleh karena itu saudara, selagi masih ada waktu, mari masih ada kesempatan bagi kita untuk kita boleh datang mendekat, datang melekat kepada Tuhan dan mengikuti apa yang diajarkan di dalam firman-Nya. Dan bersama-sama dengan saya, mari kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau datang ke bait-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, yeah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur. Kami merasakan pemeliharaan-Mu setiap hari. Kami merasakan Tuhan, betapa Engkau senantiasa ikut di dalam setiap pergumulan hidup kami. Sehingga kami merasakan kasih sayang seorang Bapa yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pada malam hari ini, dengan rasa syukur kami mau belajar Tuhan. Apa yang Engkau mau ada di dalam kehidupan umat-Mu. Ajarilah untuk kami mampu mengucap syukur kepadamu. Ajarilah umat-Mu agar kami mampu melihat segala kebaikan-kebaikan-Mu. Karena janji-janji Tuhan ya dan amin. Janji-Mu Tuhan sekali-kali Kau tidak pernah tinggalkan kami. Oleh karena itu kami mau bersyukur dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus.
yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan mengatakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini ada satu pertanyaan. Mari kita mau mengoreksi diri kita masing-masing. Mampukah kita bersyukur? Bukankah kita merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, pemeliharaannya setiap waktu, campur tangannya di dalam segala tantangan kehidupan ini? Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya, pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur? Kita harus mengerti bahwa bersyukur itu akan membawa berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Janganlah selalu berpikir atau berkata yang negatif, yang pesimis, ya, kecewa, komplain itu keluar daripada bibir mulut kita. Karena kehidupan kita sehari-harinya, kalau kita hanya mau melihat kepada masalah, maka kita akan terbawa oleh emosi. Ya, dan kalau emosi itu begitu menguasai di dalam kehidupan saudara dan saya, membuat orang lain yang ada di sekitar kita itu menjadi resah. Mereka juga akan kehilangan damai sejahtera. Ya, dan yang lebih penting lagi, kesehatan kita juga akan terpengaruh, akan terganggu. Tetapi kalau kita mampu bersyukur di dalam segala perkara, memang tidak mudah, tetapi kita harus belajar. Berkat Tuhan akan turun dan mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan. Mari saudara, kita akan belajar pada malam hari ini. Di dalam keberadaan apapun, kita mau mengutamakan Tuhan. Ya, kita mau menyembah Tuhan karena Dialah Bapa yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Ya, sedemikian indahnya. Luar biasa. Sudah bukan rahasia umum jika orang sering sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika sedang diperhadapkan oleh masalah, ketika sedang diperhadapkan oleh berbagai macam tantangan, terlebih pada saat pandemik ini yang tidak kunjung selesai. Ya, demikian terjadi kesulitan, kesukaran, ya, dan juga apa yang mungkin Anda mimpi pada masa-masa yang mendatang, semuanya menjadi berantakan. Ya, oleh karena itu terasa sangat sulit untuk mampu mengucap syukur. Ya, inilah suatu realita atau suatu kenyataan. Kita pun akan menjadi orang-orang Kristen yang bersyarat akhirnya. Kalau sakit sudah disembuhkan, kalau ekonomi sudah dipulihkan, kalau keadaan berjalan dengan baik dan diberkati, barulah dari mulut kita mampu untuk keluar kata-kata ucapan syukur dan puji-pujian bagi kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau sebaliknya? Saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mengapa, apa, dan bagaimana kita bersyukur? Apakah kita adalah seorang yang mudah bersyukur atau apakah sebaliknya? Saat kita tahu apa dan mengapa, maka kita lebih mudah menemukan bagaimana. Tetapi manusia kerap kali mencari jalan keluarnya sendiri. Kita sibuk bertanya, bagaimana caranya bersyukur? Dan lupa bertanya, mengapa saya harus bersyukur dan apa yang mesti saya syukuri? Saudara, mari kita melihat mengapa kita bersyukur. Ya, dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita akan menjumpai 48 kata bersyukur dan 185 kata syukur. Dan mari kita lihat di dalam Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan jelas, saudara, di sini dinyatakan, ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi, mengapa kita bersyukur? Karena Tuhan itu baik, ya.
kasih setianya sampai selama-lamanya bagi kita umatnya semuanya. Contohnya, mari kita melihat Raja Daud banyak sekali mengeluarkan perkataan pengucapan syukurnya kepada Tuhan. Daud mempunyai hubungan yang sangat erat, mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhannya. Dia mengalami penyertaan dan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, Daud selalu bersyukur karena Daud mempunyai pengalaman pribadi. Ya, pertanyaannya, mengapa banyak orang sulit untuk bersyukur kepada Tuhan? Mungkin jawabannya karena mereka tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga sulit untuk merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan sangat menyepelekan kebaikan Tuhan. Apakah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah kita merasakan kebaikannya setiap hari? Jika tidak, mari kita koreksi keberadaan kita. Yang kita sudah mengaku sebagai anak Tuhan, bahkan sudah dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Sesungguhnya bagi anak Tuhan yang hidupnya melekat kepada Tuhan, akan mengerti dan akan melakukan betapa baiknya dan betapa indahnya hidup bersama Tuhan. Dan kita mampu untuk mensyukuri berkat-berkatnya di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Keselamatan Dia juga berikan bagi kita semuanya. Bukankah kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita pada waktu mereka masih kecil. Mereka mampu, mereka diajari untuk berkata terima kasih kepada seseorang yang sudah memberikan hadiah atau memberikan sesuatu atau seseorang yang sudah menaburkan kebaikan kepadanya. Ya, sedemikian rupa saudara, anak kecil pun sudah mengerti apa arti kata terima kasih. Ada seorang pendeta, dia bernama Dietrich Bonhoeffer, yang dibunuh di kamp konsentrasi Nazi Jerman karena dia melawan Hitler. Dan dia berkata, hanya oleh rasa syukur saja kehidupan ini terasa menjadi kaya. Saudara, jika seorang seperti Bonhoeffer yang hidup dan disiksa di kamp penyiksaan sedemikian rupa bisa mengatakan sedemikian, maka terlebih lagi kita yang tidak merasakan penderitaan seperti Bonhoeffer, yang tidak merasakan disiksa di kamp daripada Nazi Jerman tersebut. Oleh karena itu saudara, marilah kita melihat semua hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saudara dan saya. Dari sesuatu hal yang terkecil sampai dari sesuatu hal berkat yang besar yang Tuhan sudah limpahkan dengan nafas hidup sehingga saudara dan saya tidak perlu memakai oksigen. Ya, sedemikian rupa kasih anugerahnya. Mungkin saat ini Anda mendengar, Anda lagi berada di rumah sakit. Percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai, bahwa Dia ada bersama dengan Anda. Dan dengan segala hal-hal yang Anda alami bersama Dia, kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena mujizat Tuhan tetap ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya bagi orang yang percaya kepadanya. Ya, oleh karena itu, mampukah kita bersyukur kepada Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi? Mari kita mempelajari mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama, bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, jelas dikatakan di sini, penolongku adalah Allahku. Ya, tidak ada pertolongan yang luar biasa, saudara. Ya, Tuhan kita langsung akan menolong di dalam situasi kondisi apapun yang Anda alami kalau kita berseru dan mengucap syukur kepadanya. Ya, oleh karena itu Tuhan Yesus adalah sumber dari rasa syukur kita.
Kita bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa, yang mengerti, yang mendengar, dan selalu menghibur umatnya, ya, yang mencari Dia. Saudara, pernahkah Anda di dalam keberadaan letih, lesu, dan berbeban berat? Ya, kalau kita bisa datang dalam situasi yang demikian kepadanya, saudara akan merasakan kelegaan. Saudara akan merasakan bagaimana Dia ikut ambil alih di dalam masalah yang Anda hadapi. Ya, sehingga Anda akan mengalami kelegaan, kedamaian, ya, sejahtera. Dalam kitab Mazmur dikatakan, Allah yang kita sembah jauh lebih besar dari persoalan yang Anda dan saya hadapi. Ya, Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita semua. Masalahnya adalah apakah kita percaya kepada Tuhan Sang Juru Selamat itu? Atau Anda percaya dengan kekuatan kita sendiri? Saudara, Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, karena kekuatan manusia itu terbatas. Ya, justru firman-Nya juga mengatakan di dalam kelemahanmu terletak kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Dan Tuhan Yesus sangat senang sekali kalau kita mau lari di dalam kelemahan kita dan kita datang kepadanya. Kita berseru memanggil namanya. Kita boleh memeluk Dia di dalam doamu. Maka sesuatu dengan kekuatan yang tidak pernah Anda bayangkan. Roh Kudus akan mengurapi Anda. Roh Kudus akan campur tangan. Dan segera Anda akan menemukan kelegaan di dalam hatimu. Mari saudara, alamilah persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Maka engkau akan mampu untuk bersyukur kepadanya. Yang kedua, bersyukurlah atas apa yang saudara dan saya miliki. Kita lihat di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Sungguh luar biasa saudara. Tidak ada janji seperti apa yang janji daripada Tuhan. Sampai masa tuamu, ya, sampai rambut putihmu, ya, Tuhan Yesus tetap mau menggendong Anda dan saya. Ya, banyak orang sulit bersyukur. Banyak orang tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Merasa lonely, merasa hidup sendiri, merasa beban yang terlalu berat terhimpit. Saudara, kuncinya adalah satu. Maukah kita datang kepada Tuhan? Maka Dia akan ulurkan tangan yang berlubang paku itu untuk menolong Anda dan saya. Firman Tuhan juga mengatakan, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi sentosa kepadamu. Masalahnya adalah kita tidak mau lari kepada Tuhan. Kita aktif dengan pikiran kita. Kita aktif dengan kekuatan kita. Aku masih bisa bekerja. Aku masih bisa berbuat. Aku masih bisa bertindak. Saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Oleh karena itu bacalah akan firman Tuhan. Di dalam kelemahanmu terletak kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Kekuatan manusia itu terbatas. Ada limitnya. Ya saudara, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Pasti kita akan kecewa. Ya, oleh karena itu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Hitunglah berkat-berkatnya setiap hari. Nafas kehidupan yang saudara dan saya hirup setiap hari. Dari manakah nafas hidup Anda? Apakah Anda buat sendiri? Apakah itu kekuatan kita sendiri Anda bisa bernafas? Berhati-hatilah. Saatnya saudara, kita mau belajar. Mempunyai satu pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Karena sebelum saya dilahirkan, Dia sudah mengenal kita. Dia yang sudah tahu, Dia yang sudah membentuk Anda dan saya di dalam kandungan orang tua kita. Oleh karena itu, mampukah kita untuk bersyukur? Hidup yang Anda dan saya miliki bukanlah milik kita sendiri. Tapi semuanya itu adalah dari anugerah Tuhan. Ya, saudara bisa bayangkan kalau kita memakai alat bantu oksigen setiap hari.
berapa kita harus bayar? Ya. Hari ini sudahkah kita melihat Anda bangun pada pagi-pagi hari, semuanya dengan kelengkapan tubuh yang sempurna, ya. Anda bisa mengecap ke pendidikan yang baik, teman-teman yang baik, ya. Atau Anda melihat situasi yang saat ini yang tidak menentu, keadaan di mana-mana begitu menakutkan, Anda mencoba untuk mereka-reka, memegang tangan masa depan, tetapi kita tidak tahu. Dan itu yang membuat manusia hidup di dalam kebingungan setiap hari. Tetapi Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku. Mari stop semua pikiran daripada yang melihat masalah demi masalah yang tidak kunjung selesai. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau merasakan daripada kasih anugerahnya. Maka Anda dan saya akan mengalami kelegaan. Percayalah bahwa situasi yang tidak menentu saat ini semuanya akan berakhir di dalam waktu Tuhan. Sekarang, bagaimana kita mampu untuk bersyukur? Mungkin Anda berkata, Pendeta, enak kalau berbicara, bersyukur. Nyatanya masalah saya tidak pernah selesai. Nyatanya mimpi-mimpi saya tidak pernah terwujud. Mari, kembali lagi seperti yang saya katakan. Sebelum Anda dan saya dilahirkan, Tuhan Yesus sudah mengenal akan masa depan Anda dan saya. Dia yang menciptakan Anda dan saya. Dia yang tahu akan hari depan kita semuanya. Oleh karena itu kuncinya, bangunlah suatu hubungan intim dengan Tuhan. Yang harus kita lakukan, milikilah hubungan pribadi dengannya. Ya, itu yang membuat Anda merasa dekat, aman, dan Anda selalu dapat berbicara dengan Tuhan melalui doa-doa. Ya, dan situ akan terjalinlah satu hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Saudara, ada seorang pendeta dan penulis yang bernama John MacArthur. Dia merangkum sesuatu kata-kata yang sangat tepat. Hati yang bersyukur itu sangat berbeda dengan kebanggaan dan keegoisan dan kekhawatiran. Saya akan ulangi. Hati yang bersyukur itu sangat berbeda sekali dengan rasa bangga, dengan rasa egois dan rasa kekhawatiran. Sangat berbeda, saudara. Ya, hati yang bersyukur itu akan menolong orang-orang yang percaya untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dalam masa-masa yang berat sekalipun, tidak peduli seberapa besarnya ombak badai pergumulan kita, hati orang percaya tetap dapat merasakan ketenangan karena pujian dan rasa syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita mulai praktek. Kalau kita belum pernah melakukan malam hari ini, mari kita mau praktek bersama-sama. Ada sesuatu yang lain terjadi. Maka ada akan pengurapan Tuhan Yesus akan turun. Roh Kudus akan menyertai di dalam pujian penyembahan Anda. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita mampu untuk bersyukur di dalam hidup ini? Rasul Paulus menasehati di Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya saudara, jelas sekali dikatakan di sini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti Tuhan Yesus yang menghendaki untuk saudara dan saya bersyukur di dalam segala hal. Bukan cuma pada waktu Anda sukses, bukan cuma pada waktu doa kita terjawab, bukan cuma apa saja yang Anda hadapi, yang Anda menerima sesuatu, merasakan kedamaian, sukacita. Bukan, tetapi di dalam segala perkara ucapkanlah syukur. Ya, mari kita pelajari beberapa hal
Mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya, saudara, rekam firman Tuhan ini. Meteraikan di dalam hatimu. Pada waktu Anda mulai gelisah, pada waktu Anda mulai takut, khawatir, bacalah ayat ini. Bersyukur itu memberikan kita ketenangan. Bersyukur itulah hal yang dikehendaki oleh Tuhan dan sangat baik bagi jiwa kita. Pikiran kita menjadi tenang karena ada damai sejahtera. Juga kesehatan kita akan terkontrol menjadi baik ketika kita memilih untuk bersyukur. Ya, berterima kasih kepada Tuhan. Berarti kita meletakkan masalah beban hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ya, penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara tahu itu ada di dalam Mazmur, ya. Oleh karena itu, jangan lagi berfokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan. Seringkali kita hanya memperkatakan masalah-masalah, dari masalah gosip yang kecil sampai masalah yang menjadi besar dan sungguh-sungguh apa yang dinamakan badai kehidupan terjadi. Ya, itu hanya perkataan yang berputar-putar setiap hari kita ulang-ulang dan ulang. Dan itu yang akan membawa kita down, membuat kita lemah, membuat kita jatuh, tidak bersemangat lagi untuk hidup. Ya, libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Maka Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah saudara dan saya. Marilah kita belajar untuk bersyukur. Ya, badai hidup apapun akan selalu ada, saudara. Tetapi jangan lupa, kita mempunyai pembela agung. Kita mempunyai Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, yang Dia segala-galanya, apa yang Dia lakukan untuk kebaikan kita. Ya. Yang kedua, mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa, saudara. Ya, Allah ikut bekerja di dalam segala perkara. Kalau dikatakan segala perkara itu adalah baik perkara yang baik dan juga perkara yang buruk. Ya, saudara, masalah apapun Dia ikut bekerja, saudara. Tuhan campur tangan di dalam segala situasi dan kondisi yang saudara dan saya hadapi setiap hari. Ya, mari kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Saudara, mungkin Anda menghadapi tantangan orang mereka-reka yang jahat dalam kehidupan kita. Orang mereka-reka yang buruk di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, Tuhanlah pembela agung di dalam hidup saudara dan saya. Jangan khawatir, Dia tahu apapun yang diperlakukan, yang akan orang lakukan di dalam kehidupan Anda untuk menjatuhkan kehidupan kita, maka Tuhan akan ambil alih. Dia yang akan berperang bagi hidup saudara dan saya. Dia sanggup menolong, ya. Dan Tuhan izinkan, saudara, kalau persoalan itu terjadi, Tuhan akan mendemonstrasikan kuasa-Nya bahwa Dia sanggup menolong Anda dan saya. Dan Dia akan membuat indah pada waktunya. Ya, luar biasa sekali. Tuhan akan menghapus air mata kita dan Dia akan memberikan ganti mata air yang melegakan. Bukankah itu sangat indah? Ya. Yang ketiga, kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang terkasih, Tuhan punya rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Ya,
Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Mungkin Anda akan kecewa mendengar kata-kata ini. Bu Pendeta mengatakan demikian, nyatanya hidup saya menderita. Nyatanya masalah silih berganti, keuangan terpuruk, suami tidak bekerja, pandemik belum terselesaikan. Ya, banyak sekali beban-beban yang harus saya pikul sedemikian rupa. Sekali lagi saya mau mengatakan, saudara, rancangan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan. Tetapi kalau saat ini kita masih di dalam proses badai kehidupan yang belum terselesaikan, silih berganti berjalannya masalah. Karena Tuhan ingin mendemonstrasikan kebesaran kuasa-Nya untuk saudara dan saya mengakui bahwa Dialah Sang Juru Selamat. Tidak ada juru selamat yang lain di muka bumi ini selain daripada Tuhan Yesus yang kita sembah, yang menciptakan hidup Anda dan hidup saya. Percayakah akan hal itu? Kalau Anda percaya, mari rubah jalan pikiran, buang semua kekecewaan, dan mulai kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk masalah yang terjadi. Aku akan melihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk badai pergumulan yang belum terselesaikan. Saya percaya bahwa Engkau akan membuat indah pada waktunya. Engkau akan mengubah air mataku menjadi air mata sukacita. Kalau Anda mampu mengatakan kata-kata yang sedemikian rupa, saudara, semuanya akan berakhir. Tuhan hanya menunggu, mampukah? Ada perkataan syukur di dalam bibir mulut kita. Ada amin? Ayo mulai praktek. Ya, praktek saudara. Ini bukan satu teori. Kalau engkau dan saya mau diubahkan hidupnya, katakan setiap hari, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah ubah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah jawab doaku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya masalah ini akan berakhir. Engkau akan berikan hidup yang baru. New season, new life di dalam hidupku. Luar biasa bukan? Hanya itu yang Tuhan ajarkan. Ya, mengapa kita hanya fokus kepada masalah? Fokus marah-marah, fokus kecewa. Ubah bibir mulut kita dengan pengucapan syukur. Ada amin? Ya, karena hidup kita ini adalah karya Allah. Ya, jadi selama kita bersyukur, mampu mengatakannya di dalam segala keadaan. Ya, ingatlah bahwa rancangan Tuhan Yesus adalah rancangan yang baik di dalam kehidupan umatnya. Haleluya. Yang keempat, sadarilah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, Dia sudah menyelamatkan kita. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita mendengar ayat daripada firman ini. Kata-katanya begitu indah. Membuat hati mengalami kelegaan. Membawa damai sejahtera di dalam hati kita. Sungguh, ini adalah kebenaran yang paling indah dari kehidupan anak Tuhan yang menyadarinya. Ya, oleh karena itu jangan keraskan hatimu. Pilihan ada di dalam tangan kita. Anda mau melihat kepada masalah atau Anda mau melihat besarnya kuasa Tuhan yang mampu mengubah kehidupan yang tidak menentu ini menjadi satu kehidupan yang indah pada waktunya. Ya. Jika kita terus memiliki pikiran-pikiran yang hanya berfokus kepada masalah, yang hanya berfokus karena doa yang belum terjawab, kita tidak pernah mampu untuk mengucap syukur. Ya, mengapa itu terjadi? Karena keangkuhan hidup, kesombongan, dan harga diri yang selangit itu menjadi penghalang untuk kita tidak mampu mengucap syukur. Ya, sekali lagi buanglah semuanya itu. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk bersyukur. Bukan karena apa yang kita miliki di dunia ini. Melainkan karena apa yang kita miliki di dalam Dia. Sekali lagi. Karena apa yang kita miliki di dalam
dia itu sangat luar biasa dengan dalam tanda petik. Ya, saudara, seseorang yang bernama Chuck Swindoll, seorang pendeta yang cukup dikenal di Amerika, dia mengatakan bahwa mengucap syukur adalah sebuah keputusan yang harus diambil oleh seseorang yang mengaku anak Tuhan, dan keputusan ini membutuhkan usaha. Ya saudara, kalau Anda mau mengucap syukur, lakukanlah. Mau tidak mau itu adalah kehendak bebas saudara dan saya. Kalau saya tidak mau bersyukur, terserah kata Tuhan. Maka persoalan kita tidak pernah akan selesai. Ya, karena pengucapan syukur itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, ada apa? Ada kuasa di balik pengucapan syukur. Sadarilah akan hal itu, saudara. Ayo kita praktek. Ya, kesaksian dari seorang anak Tuhan yang melayani orang sakit lepra di India Selatan. Ya, dia melayani orang sakit lepra di India Selatan pada tahun 2013. Dia tidak dapat melupakan bagaimana saat mobil yang dia tumpangi berguncang di sepanjang jalan yang penuh dengan berbatu-batu di dalam satu pegunungan yang sangat mengerikan. Dia perhatikan jari-jari tangan dan kakinya. Dan disitulah dia menghayati betapa kasih anugerah Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam hidupnya. Dan pada waktu itu, yang selamanya dia tidak pernah mampu mengucap syukur, setelah dia melihat experience, setelah dia melihat sendiri keberadaan daripada orang-orang yang menderita sakit lepra tadi. Dan dia perhatikan tangan, jari-jari tangan dan kakinya. Di situ dia mulai mampu untuk mengucap syukur, saudara. Ya, betapa Tuhan itu sangat baik. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, dan dia bersyukur. Hari itu pandangannya tentang bersyukur berubah total. Dia menyadari bahwa di dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang benar-benar terjamin. Termasuk kedua tangan dan kakinya. Ketika dia berjalan di antara orang-orang kusta di India, pandangannya kepada orang-orang yang masih hidup walaupun banyak anggota badannya membusuk. Apa yang dia lihat selama ini? Dia telah berpikir terlalu sempit. Dia menyadari tidak pernah bersyukur kepada Allah atas hal-hal yang sederhana. Dan berkat-berkat yang mengelilinginya setiap hari. Ya, dia tidak pernah mensyukuri hal itu. Tetapi sejak waktu itu, rasa syukur itu keluar, meluap dari dalam hatinya. Ya, dia menyadari bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan. Pernahkah Anda menyatakan rasa syukur Anda akan hal-hal yang sederhana? Itu adalah satu disiplin rohani, saudara. Seperti anak kecil yang sudah dididik dalam usia yang sangat kecil diajarkan untuk berkata terima kasih. Ya. Dan ini adalah perkataan kita yang kita berikan kepada Tuhan kita. Dan itu memerlukan satu kedisiplinan dan rasa syukur. Rasa syukur itu tidak bisa dipaksa ya saudara. Nggak bisa dipaksa. Dan itu merupakan karakter seseorang. Apakah engkau menghormati, bisa menerima kebaikan orang lain, bisa menghargai pengorbanan orang lain dengan rasa bersyukur? Kalau kita aja yang hidup di dunia masih tidak dapat menghargai orang lain yang sudah berbuat baik dalam hidupmu, orang lain yang sudah berkorban di dalam hidupmu, engkau tidak bisa menghargainya, yakinlah kita juga tidak pernah bisa menghargai anugerah Tuhan. Sekali lagi saya kembalikan. Dari mana nafas hidup Anda dan saya? Bukankah semua itu daripada Tuhan? Mari kita berubah saudara. Ya. Rasa syukur itu adalah hal yang sangat sederhana. Tetapi memerlukan kedisiplinan. Ya. Keluar dan meluap dari hati yang paling dalam. Ya. Dan sering kali kita mengabaikannya.
Rasa syukur memiliki dampak yang besar di dalam jiwa kita. Secara psikologis maupun secara spiritual. Rasa syukur akan mengurangi stres kita. Kegelisahan dan kekhawatiran kita. Semuanya itu akan berakhir kalau Anda dan saya mampu mengerti dan melakukan untuk mengucap syukur ya kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita bisa melihat keindahan di tengah rasa sakit. Di tengah kita menghadapi tantangan hidup. Ya, bahkan dalam keadaan Anda yang bosan dengan masalah yang tidak kunjung selesai. Percayalah, tidak ada situasi yang terlalu buruk yang tidak mungkin kita lalui bersama Tuhan. Tuhan selalu mempunyai jalan keluar yang terbaik. Jika Tuhan pernah menolong Anda di masa yang lampau, pasti Dia juga akan menjamin hidup Anda dan saya di masa depan. Ada amin? Ya. Saudara, kita sudah belajar pada hari ini tentang mengucap syukur. Apa kunci agar saudara dan saya mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan? Pernahkah kita menghadapi keadaan yang sulit dan kita belum mampu untuk mengucap syukur? Tindakan apa yang Anda akan lakukan pada waktu itu? Waktu Daud berada di dalam gua Adullam, bersama-sama dengan orang-orang yang bermasalah, ia mendapatkan pewahyuan tentang kebenaran dari ucapan syukur. Ketahuilah bahwa ucapan syukur itu mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita. Saya ulangi, ucapan syukur mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita. Saya tidak tahu pergumulan hidup Anda apa. Ya, saya tahu bahwa setiap daripada kita punya pergumulan hidup. Tetapi Tuhan sudah memberikan kuncinya. Akan terjadi satu pemulihan yang luar biasa kalau Anda dan saya mampu mengucap syukur. Mari kita lihat di dalam Mazmur 57 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ulangilah ayat di dalam Mazmur 57 ayat ke-7 sampai 11 ini. Meteraikan di dalam tanah hatimu, dan biarlah ini menjadi ayat emas bagi kita semua. Amin. Ya, karena ucapan syukur menyiapkan hati saudara dan saya untuk menyambut datangnya fajar pemulihan atas pergumulan hidup kita. Amin. Mari kita mau belajar mengucap syukur atas hal-hal yang sederhana yang kita miliki setiap hari. Kita mengucap syukur bukan karena hidup tanpa masalah. Tapi kita mengucap syukur karena Tuhan ada bersama saudara dan saya untuk melewati setiap masalah. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara. Ya, ingat. Kita mau senantiasa mengucap syukur. Bersama-sama dengan kami semua di tempat ini. Kita mau menyembah dengan hati bersyukur. Dan melalui lagu ini saya percaya dimanapun Anda berada, di pelosok-pelosok, apapun keberadaan Anda. Ya, lagu ini akan membawa ketenangan dan jawaban serta pemulihan di dalam hidup kita semuanya. Amin.
hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini haleluya, yang lemah dikuatkan, amin. Yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, amin. Yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur dengan Jesus. hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Haleluya. Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, haleluya. Yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, Benar Tuhan, Engkau memberi kekuatan baru kepada umat-Mu. Engkau memberikan penghiburan-Mu yang luar biasa kepada setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur padamu Tuhan. Kita ini yang lemah dikuatkan, haleluya. Yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini Benar Tuhan, kami mau Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau ajarkan kepada kami untuk kami mampu mengucap syukur. Kami percaya bahwa hidup kami akan dipulihkan melalui pengucapan syukur ini Tuhan.
kasih Yesus. Amin, amin. Yang lemah dikuatkan. Amin, amin. Yang miskin diperkaya. Amin Tuhan. Karena perbuatannya pada Haleluya Jesus. kita. Terima kasih Yesus. Syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Syukur. Yes Lord. Terima kasih Bapak. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau mengerjakan dan rancangan-Mu selalu baik dalam kehidupan kami. Seringkali kami tidak memahami ya Bapa, apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami lebih fokus kepada masalah kami, kepada persoalan kami, kepada kegagalan kami yang kami hadapi, sehingga kami lupa untuk mengucap syukur kepadamu. Kami sadar pada saat ini ya Tuhan, betapa seringkali kami menyakiti hatimu lewat kekecewaan dan kemarahan kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami selalu mampu mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Kami percaya melalui kuasa daripada pengucapan syukur ini, hidup umat-Mu semuanya akan dipulihkan. Berkati Tuhan setiap pendengar firman ini, dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka, limpahkanlah mereka dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ini membukakan pikiran-pikiran kami, sehingga kami mengerti bahwa ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Sehingga hidup kami akan diubahkan total. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah menerima pengertian yang baru di dalam pikiran dan hati kami mengatakan amin, amin, amin.